Tiko mungkin aku bisa ceritain soal sekarang update-nya seperti apa mungkin setelah waktu itu kan Mm-mm. namanya dibantu sama teman-teman kayak Bang Siap, Breu, Kak siap. Novi. Mungkin sekarang update-nya seperti apa sih Bang Tiko? Aktivitas. Iya aktivitasnya. Jadi ya alhamdulillah memang pada saat waktu itu nggak nyangka juga udah dibantu sama beberapa pihak dan instansi yang benar-benar merubah sekarang kondisi kehidupan Tiko sekarang jadi lebih baik. Hmm. Untuk aktivitas sekarang alhamdulillah sekarang lagi coba usaha dagang, Hmm. terutama kue-kue basah, kue-kue tradisional gitu. Hmm. Dan lancar alhamdulillah, kemarin juga sempat ditayangin sama Bang Breo. Setelah itu akhirnya banyak pesanan membludak. Ya memang kekuatan media sosial tuh luar biasa ya. Hmm. Selain dagang kue-kue basah, ini juga sambil jual beli mobil bekas, tapi Hmm. sambil konten juga, Oh. cuman jarang konten, Tapi kurang aktif. berarti sekarang emang udah sibuk dengan usaha ya Bang ya? Ya, aktivitas itu dipenuhi dengan usaha, terutama bikin kue sih, berhubung Hmm. dari kemarin pesanan banyak, jadi bener-bener nonstop, nggak ada istirahat. Kerjain sendiri apa emang bareng mamah gitu mungkin? Jadi untuk ngerjain pesanan ini, gorengan-gorengan dan kue-kue ini berdua sama istri. Soalnya Oh. kalau mama paling mood, tergantung mood. Mama Hmm. kadang bikin peye, cuman Hmm. itu sih jarang. Hmm. Kalau dagang yang kue-kue itu kan emang tiap hari. Hmm. Jadi kalau pesanan kosong, Tiko dagangnya di lapak offline di Hmm. depan kompleks itu. Hmm. Gitu. Tapi kondisi mama sendiri seperti apa? Mungkin saat ini udah Hmm. alhamdulillah udah bagus. Alhamdulillah udah sehat secara fisik, fisik sehat banget. Ah. Untuk secara mental bisa dibilang 70% lah ya. Hmm. Karena kalau dibilang dokter kan kemarin gejala apa? Diagnosanya itu skizofrenia. Hmm. Untuk halusinasinya ngobrol-ngobrol sendiri, seakan ada orang kayak punya dunianya sendiri tuh masih. Terus emosi untuk marah-marahnya juga masih, cuman nggak melukai atau ke orang lain tuh enggak. Hmm. Jadi ya marah-marah sendiri aja gitu. Berarti sekarang masih didampingi dokter kah apa gimana? Cuman minum obat aja sih, soalnya mama kalau konsul atau diajak ke dokter pasti jawabannya mama tuh nggak merasa sakit, malah marah. Jadi Hmm. ya udah, untuk obat dengan dosis rendah kan. Kalau Hmm. dulu kan dari dokter kan obatnya banyak, dosisnya tinggi. Sekarang karena sendiri jadi ya dosis seadanya. Ngomong-ngomong ini aku mau topik ini Siap. soal kan kamu juga pernah dibantu sama Kanovi juga ya. Mungkin sendiri kamu seberapa dekat sih sama Kanovi sendiri mungkin? Pada saat waktu itu, pada awal viral, memang itu sebuah bantuan dari Teknovi beserta Bang Breu juga waktu itu. Pada saat Teknovi datang untuk evakuasi mama, itu memang berat kan waktu itu rasanya yang lepas mama, tapi alhamdulillah mama sekarang sembuh, itu juga berkat Teknovi. Dan tentunya dibilang seberapa dekat aku, ya aku nggak begitu terlalu dekat ya, karena memang waktu itu tuh sebatas hanya untuk menolong membantu mama, kesembuhan mama aja gitu. Ya kalau sekarang sih komunikasi masih hanya sekedar lewat HP aja ya. Kalau untuk silaturahmi secara langsung mungkin ya kita mikir kembali ke kesibukannya Teknovi. Dia benar-benar kan fokus di orang-orang dengan yang kondisinya seperti itulah ya, yang butuh bantuan dan lain-lain. Jadi untuk komunikasi secara langsung udah jarang. Jarang. Cuman kalau komunikasi lewat HP masih ya. Ya hanya sekedar ya nanya-nanya kabar, atau kayak kemarin pada saat resepsi dan lain-lain ngobrol. Terus pernah kadang ketemu di yayasan juga. Jadi ya kalau untuk silaturahmi bener-bener main langsung tuh enggak. Berarti cuman emang masih sering ketemu tuh Bang Breu ya berarti ya? Kalau Bang Breo sampai sekarang pun masih. Dan sekarang baru kemarin sih, maksudnya baru kemarin tuh Bang Breo main ke rumah 2-3 kali berturut-turut, karena emang Bang Breo mesen pesanan dagangan. Jadi Oh. kue-kue dipesan sama dia. Jadi kalian silaturahmi Iya, lah ya bisa sekalian dibilang. silaturahmi bener gitu. Berarti emang kamu sendiri juga tidak melupakan dengan orang-orang yang pernah membantu kamu juga nggak sih bisa Iya, dibilang? karena memang waktu itu kan ada banyak ya, jadi memang nggak bisa satu persatu Tiko silaturahmi ya. Jadi waktu itu ada dari pihak Damkar, Bunda Milenial, terus dari pihak instansi pemerintah, dan beberapa konten kreator lain juga yang mungkin satu persatu nggak bisa disebut, terutama Teknovi, karena waktu itu selain membantu untuk evakuasinya mama dari pada saat waktu itu rumah masih berantakan, Teknovi memberikan timnya untuk membantu merapihkan rumah gitu. Tapi kamu ngerasa risih nggak sih dengan kamu tuh dibanding-bandingkan dengan ya ada yang lagi viral saat ini katanya kayak gitu-gitulah, mungkin kamu seperti apa sih tanggapannya? Tanggapannya ya, kalau kalau merasa dibandingkan sih aku nggak masalah ya, maksudnya ya itu mungkin bisa jadi sebagai contoh dari beberapa orang banyak ya, cuman aku nggak memihak kepada Teknovi atau kepada
yang ditolongnya sendiri, karena memang aku nggak tahu cerita kebenarannya gimana dan sudut pandang dari orang-orang tuh biasa berbeda. Ya mungkin dari satu sisi secara kemanusiaan kasihan Agus ya, karena kondisinya apa yang tidak bisa melihat katanya. Jadi untuk dari segi teknologinya juga ya kasihan juga, karena itu uang donasi yang diperuntukkan untuk pengobatan tapi ternyata digunakan untuk hal lain. Tapi aku nggak ngejudge salah satu pihak sih, intinya yang terbaik untuk mereka berdua selesai secara damai dan tentunya semua pihak kembali bisa bermusyawarah. Sosok Teh Novi yang kamu kenal seperti apa sih, mungkin yang saat kayak pernah ketemu atau? Orangnya baik, apa diajak ngobrol pun enak, cuman memang untuk setelah misi aku jarang kontekan sama dia ya, mungkin karena emang aku nggak mau yang so asik itu ya, maksudnya biarin dengan kesibukannya Teh Novi sendiri, aku dengan duniaku sendiri, karena kan pada waktu itu tujuannya misinya itu ya untuk menyelamatkan mamah dari kondisi kesehatannya. Nah sekarang sudah selesai, jadi ya sebatas itu. Tapi ada pesan juga nggak sih buat Teh Novi mungkin dari kamu, ibaratnya kan pasti kan ya gelombang kehidupan pasti kan ini ya naik turun pasti ada dong. Betul. Ya yang pesan buat Teh Novi gitu. Pesan dari Tiko sih apa ya, ya mungkin Teh Novi lebih berpengalaman di bidangnya, cuman mungkin kedepannya memang harus hati-hati, terutama kita nggak tahu sifat orang dan bagaimana orang yang akan ditolong itu nanti kedepannya bagaimana. Tapi yang pasti siapapun yang ditolong itu pasti akan merasakan terima kasih, tidak luput dari khilaf dan lain-lain. Jadi intinya sih Teh Novi semangat aja terus berbuat kebaikan, karena pada saat Teh Novi secara tidak langsung membantu banyak orang, pasti banyak rasa terima kasih dan rasa syukur yang terucap dari mulut mereka gitu. Oke, makasih Bang Tiko. Sama-sama. Oke.